Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya HP? Nah, siapa yang hidup di zaman ini Ustaz nggak punya HP? Anak TK aja punya HP Ustaz. Masa kita nggak punya HP? Betul. Tapi coba Anda bandingkan dengan 20 tahun yang lalu, di mana HP itu hanya dimiliki oleh orang-orang the have, hanya juragan atau bos yang punya HP. Sekarang Masya Allah, semua orang punya HP. Bandingkan dulu ketika belum banyak HP, kita mau nelpon kita harus ngantri di wartel. Bahkan kadang-kadang kita sampai sejam ngantri di wartel. Itu pun juga ngomongnya terbatas. Kita hanya duduk di atas kursi yang mungkin sempit, kemudian juga sudah ditunggu orang di luar, nggak nyaman. Itu pun kalau misalnya orang yang kita tuju ada telepon. Kalau misalnya orang yang kita tuju tidak ada telepon, padahal kita ingin menyampaikan sebuah berita, yang berita itu sangat penting. Misal bapak sakit parah misal, apa yang kita lakukan? Kita pergi ke wartel atau ke Telkom untuk mengirim telegram yang setiap hurufnya ada harganya. Coba sekarang Masya Allah, kita ngirim berita hanya dengan 100 perak, 200 perak, atau bahkan bisa gratis pula. Saat ini berita kita kirim SMS, saat itu juga akan sampai. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teknologi yang kita rasakan saat ini, kemudahan yang ada di dalamnya adalah merupakan karunia dari Allah Jalla wa'ala. Yang namanya nikmat seharusnya adalah disyukuri. Dan cara mensyukuri nikmat adalah dengan menggunakan nikmat itu di jalan yang benar. Tapi kenyataannya sekarang justru betapa banyak kerusakan yang ditimbulkan gara-gara HP. Jempol ini yang biasa kita gunakan untuk menulis SMS ternyata sering mendatangkan petaka. Betapa banyak sebuah keluarga yang harmonis antara suami istri yang saling mencintai, ternyata kemudian akhirnya biduk pernikahan tersebut harus hancur berantakan gara-gara petaka sebuah jempol. Ketika ada SMS nyasar dari seorang wanita, kemudian ditanggapi oleh sang suami, kemudian terus terjalin hubungan asmara, sehingga muncullah ada wanita idaman lain. Begitu pula ternyata sang istri juga mengalami hal yang serupa, sehingga dia memiliki pria idaman lain. Rusaklah dan hancurlah rumah tangga tersebut. Gara-gara apa? Gara-gara petaka sebuah jempol. Ketahuilah, yang berzina bukan hanya kemaluan kita, tapi jari kita juga bisa berzina. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan juga oleh Imam Al-Hakim. Kata beliau SAW, kullu bani Adam asaba minaz zina la mahalah. Setiap anak keturunan Nabi Adam pasti akan terjerumus ke dalam zina tanpa mungkin bisa dia hindari. Wah, masa kamu nggak pernah Ustaz? Kami nggak pernah berzina Ustaz. Ini kata Nabi SAW. Setiap anak keturunan Nabi Adam itu pasti akan terjerumus kepada perbuatan zina tanpa bisa dia hindari. Zina apa dulu? Nabi SAW mengatakan, fal'ainu zinahan nazar. Mata berzina. Zinanya apa? Melihat. Melihat sesuatu yang tidak halal. Ya. Melihat sesuatu yang tidak boleh untuk dilihat. Melihat wanita yang bukan mahramnya. Melihat tontonan-tontonan yang tidak seharusnya dilihat. Ini adalah zina. Zinanya apa? Zinanya mata. Jadi mata juga berzina. Iya, mata juga berzina. Kata Nabi SAW, fal'ainu zinahan nazar. Kemudian kata beliau, wal yadu zinahal lams. Tangan juga berzina. Zinanya apa? Zinanya memegang. Memegang wanita yang tidak halal.
memegang sesuatu yang seharusnya tidak dipegang, dan termasuk juga mungkin ya Anda SMS dengan tangan Anda kepada wanita, SMS yang tidak ada maksudnya SMS yang tidak ada kebutuhannya kepada wanita yang tidak halal. Ini mungkin bisa dikategorikan kepada zinanya tangan. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wan nafsu tahwa wa tuhaddits." Setelah mata ini berzina, tangan ini berzina, maka giliran hawa nafsulah yang akan memprovokasi untuk melanjutkan kepada perzinaan yang tingkat berikutnya. Baru kata Nabi SAW, wa yusaddiqu dzalika wa yukadzibuhul farj. Adapun yang akan mengeksekusi terakhir adalah kemaluannya. Dari mata turun ke hati, dari hati kemudian dieksekusi oleh kemaluan. Dari apa awalnya? Kalau sekarang dari sebuah jempol. Maka berhati-hatilah kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Setiap apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Jalla wa Ala, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan hati kita, semuanya akan ditanya di sisi Allah Jalla wa Ala. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 36. Jadi kita akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat oleh jempol kita. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh mata kita. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang didengar oleh telinga kita. Semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Maka berhati-hatilah dengan teknologi yang telah Allah mudahkan bagi kita. Mari kita gunakan teknologi itu untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal dalam hal-hal yang mubah yang diperbolehkan oleh Allah Jalla wa Ala. Orang banyak mengeluh di zaman kita ini, kenapa HP saya cepat rusak? Kenapa HP saya cepat rusak, baru dipakai ini udah rusak? Mungkin bisa jadi rusaknya adalah karena Anda gunakan HP tersebut untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasannya nikmat itu akan langgeng seandainya kita syukuri. Manakala Anda menggunakan nikmat tersebut bukan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Anda tidak mensyukuri nikmat tersebut dan Anda terancam nikmat itu akan dicabut oleh Allah Jalla wa Ala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian bersyukur, niscaya nikmat akan aku tambah. Wala in kafartum. Tapi kalau kalian kufur, kalian tidak syukur nikmat, inna azabi lasyadid. Ketahuilah bahwa siksaanku sangat pedih. Hati-hati dari petaka sebuah jempol. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari petaka yang dahsyat tersebut. Wallahu taala a'la wa alam. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.